Selamat malam semuanya. Selamat datang di sharing session WBA. Terima kasih udah datang. Terima kasih juga Mas Leo sudah menjadi tamu di WBA. Yoi. Yoi, mantap. Mungkin kalian semua tidak perlu perkenalan lagi ya sama Mas Leo, sudah lumayan terkenal lah. Tapi buat yang belum tahu, Mas Leo ini dulunya pernah bekerja di Polar Engine ya sebagai ilustrator dan sekarang jadi konsep artist dan art director di One Pixel Brush. Uh, udah banyak banget project-projectnya, apalagi yang ternama-ternama, dan sekarang lagi uh, membuat game yang highly anticipated namanya Agni Village of Calamity. Sekarang kita akan bahas tentang AI di industri konsep art, dan mungkin nanti selanjutnya akan dibahas sama Mas Leo. Dan untuk yang lain, sesi pertanyaan itu nanti akan di akhir, jadi biarin Mas Leo dulu buat kasih materi, baru nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu Mas Leo, kami persilahkan. Oke, halo teman-teman. Eh, jadi gue sebenarnya pengennya ini kita organik aja. Jadi kita keep it kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak intrusif gitu, kita lagi kita sambil ada talks, itu bisa sambil ditanyain aja. Jadi supaya keep it going, keep it organik aja ya. Jadi gue sih sebenarnya bahasnya nggak akan bahas banyak soal semisal apa ya, semisal apa sih, apakah kita akan tergantikan begitu, apakah kita akan menjadi kaum kaum yang tertinggal gitu. Gue nggak bakal bahas itu, kalau walaupun itu akan gue akan sentuh juga sedikit mungkin ya. Dan bentar gue lagi nyiapin screen. Nah, jadi tuh sebenarnya isu yang pengen gue bahas itu adalah soal apa ya, soal, oh ya, sebelum sebelum kita bahas itu mending gini dulu deh, mending gue terangin dulu posisi gue soal hal ini gimana, dan langkah-langkah yang sedang gue lakukan gimana, dan lain-lainnya. Jadi posisi gue, em, ini kedengaran aman kan ya? Aman harusnya. Kalau nggak aman pasti udah pada ngomong. Aman Jadi bang, tuh aman. posisi gue tuh indifferent, meaning kayak gue dibilang takut ya nggak terlalu, biasa aja. Dibilang nyantai juga nggak terlalu, biasa aja gitu. Jadi dibilang anti pun enggak, karena kalau kita ini kan kita bahas AI ya, dan sebenarnya menurut gua AI itu term marketing, sebenarnya itu tuh machine learning aja kan, artificial intelligence itu kan, hmm, kayak kata yang digunakan untuk yang tidak begitu mendeskripsikan teknologinya itu apa. Sebenarnya kan itu hanya machine learning dan algoritma, dan kayak chat GPT aja kan sebenarnya kan kalau disimplifikasi tuh kayak autocorrect aja kan, kayak dia tuh text generator gitu. Jadi menurut gue kurang tepat disebut AI. Lebih cocok disebut generative technology aja kali ya, generative generative machine learning gitu. Nah, gue nggak anti, karena kenapa? Karena yang teknologi-teknologi seperti ini tuh sebenarnya dari dulu udah kita punya gitu. Kayak misalnya kalau lu em, pada pernah pakai Photoshop yang selectnya bisa langsung nyelek orang tuh, tahu nggak sih, yang select subjek terus orangnya langsung ke select pakai lasso. Nah itu kan machine learning juga. Terus smart fill itu kayaknya algoritma sih, tapi kan kayak hal-hal kayak algoritma di sosial media yang lu gunakan. Terus kalau lu pada pernah pakai plugin yang buat nyari kode diskon, itu juga pakai itu. Jadi sebenarnya teknologinya sendiri menurut gue secara moral itu abu-abu, bukan abu-abu sih, secara moral netral, karena tergantung orang yang mau makainya gimana dan bikinnya gimana kan. Morally netral dia tuh sebenarnya. Eh, terus posisi gue yang lain adalah apakah em, gua akan menggunakan itu, apakah kita semua akan menggunakan itu,
Menurut gua sangat-sangat mungkin karena yang jadi masalah sekarang kan apalagi di bidang kita ya art, yang jadi masalah tuh apa sih? Kita breakdown dulu nih. Yang jadi masalah itu kan datanya nggak etik, itu satu. Dan untuk memitigasi itu ada setidaknya ada dua langkah yang gue lihat orang ambil, yaitu yang pertama itu lawsuit, tuntutan apa litigasi hukum yang lagi dilakukan dan masih terus berjalan, progresnya bisa kalian cek. Terus langkah kedua adalah akhirnya ada orang yang mendirikan badan sertifikasi data ini tuh etik apa enggak gitu. Jadi lu pernah lihat kan kalau beli kaleng seafood itu ada logo lumba-lumba, berarti selama proses si nelayan industrial ini nangkap ikan berarti nggak ada lumba-lumba yang terbunuh gitu. Itu sertifikasinya. Walaupun bener apa enggak sertifikasinya itu bisa kita bahas gitu. Karena itu banyak permainan juga di situ. Tapi setidaknya udah ada langkah untuk ke sana gitu. Jadi gue lihat satu-satunya output adalah ya paling cepat atau lambat entah kita akan nggak peduli dengan etik apa enggak atau ini akan kena regulasi gitu, akan regulated. Nah, ketika sudah regulated maka yang jadi masalah kan cuman ini aja kan, cuman si artis ini mau pakai apa enggak aja kan. Jadi ketika itu udah etik semua, katakanlah walaupun kayaknya nggak mungkin semuanya etik ya. Itu akan teknologi ini akan lebih aksesibel kan, orang akan lebih punya sedikit pertimbangan moral untuk pakai ini karena katakanlah oh udah ini kok ini udah bagus udah aman gitu. Jadi orang akan makin sering pakai. Nah, jadi gue lihat itu eh meneruskan posisi gue. Jadi gue lihat itu dengan semua itu telah dikatakan, menurut gue kurang bijak kalau misalnya kita nggak apa ya, istilahnya kan know your enemy ya. Jadi lu kalau misalnya nggak apa-apa lu ngelawan sekarang gitu, karena kita butuh regulasi jelas gitu. Kita memperjuangkan regulasi dan kita calling out orang yang pakai teknologi yang nggak etik, itu wajar. Tapi menurut gua nggak bijak kalau misalnya kalian duduk-duduk aja nggak ngecek kira-kira sekarang udah sampai mana sih gitu, diikutin gitu. Kenapa? Karena nggak menutup kemungkinan karena kita semua kan cari duit. Untuk in order to survive lu harus tahu kan threats lu apa nih, ancamannya apa nih. Jadi lu bisa bikin langkah ke depan mau ngapain gitu. Paham gak sih? Jadi kalau misalnya analoginya tuh lu sebelum keluar rumah lu kan biasanya kalau orang tuh kalau gua sih ngecek biasanya ramalan cuaca nih bakal hujan apa enggak. Nah, itu basically kayak gitu. Gitu. Apakah lu akan ikut-ikutan ngebasahin genteng bersama hujannya gitu kan, nggak harus kan. Tapi lu bisa ngecek ini akan hujan apa enggak. Nah, dan kalau dari videonya, kalau kalian udah pada nonton videonya Feng yang dia judul kalau nggak What AI Cannot Do, itu gue setuju banget. Kalian harus nonton kalau belum nonton. Basically, yang nggak bisa dilakukan adalah lebih ke thought prosesnya, proses mikirnya. Jadi itu gue rasa menjelaskan juga kenapa gue nggak takut-takut amat, karena menurut gue intensinya itu tetap dari manusia. Nah, caveatnya adalah pekerjaan kita menurut gue 5-10 tahun ke depan akan sangat berubah. Kenapa gue bilang gitu? Contohnya dulu orang bikin konsep art ya Lord of the Rings gitu-gitu pakai sketch pensil di atas kertas terus di scan kan. Terus fast forward 1 dekade kita semua udah pakai Photoshop. Fast forward lagi tiba-tiba lebih apa di ArtStation lebih banyak orang yang lebih jago pakai 3D daripada yang gambar gitu. Jadi feel kita akan terus berubah dan menurut gua nggak enaknya lu kerja di industri ya itu lu harus apa ya, itu ya ini kan disebut industri in the first place ya kan. Itulah kenapa sebutannya bukan industri, bukan sanggar gitu. Industri karena sebenarnya yang dipedulikan itu bukan lu bisa gambar ini atau enggak, yang pedulikan itu hasilnya itu seperti apa, akan berguna apa enggak gitu, akan ada value apa enggak. Makanya beberapa orang nggak cocok kerja di industri karena, dan nggak harus, sekarang banyak jalan ya karena itu, karena hal-hal tersebut persis. Nah itu ya, nah itu menurut gua langkah penting, kenali teknologinya, kenali apa yang jadi batasan dan apa yang udah bisa dilakukan. Dan kalau dari pandangan gue sih sekarang udah agak ini ya, AI itu udah agak apa ya, udah agak bukan menurun tapi plateau gitu loh. Jadi gue pengen gambar grafik sih supaya semoga kelihatan ya. Jadi itu dia, ini ada screen, nice. Jadi awal-awal itu sebenarnya gue lihat eksponen, perkembangannya sangat eksponensial. Ini katakanlah
quality ya Q ini quality deh. Terus ini waktu gitu. Nah, awalnya tuh gini banget men, eksponensial banget karena lu literally 2 minggu sekali lihat terobosan baru kan, yang awalnya nggak bisa bikin jari sekarang bisa. Nah, gue liatnya itu sekarang itu dia tuh grafiknya gini nih, jadi progresnya sekarang begini. Makanya lu lihat terobosan baru itu bukan dia bisa bikin lebih akurat atau gimana-gimana. Terobosan baru itu biasanya yang tadinya gambar jadi video, yang tadinya gambar 2D jadi 3D gitu. Biasanya ke sana, tapi teknologinya sekarang udah plateau gitu. Plateau dari sisi teknikal maupun dari sisi komputasi karena butuh komputasi yang sangat tinggi kan untuk ngerjain itu satu satu aspek lagi tuh. Jadi menurut gua ini mungkin akan jadi titik di mana lompatannya dari sini tuh nggak akan terlalu jauh, tapi gua nggak mau bikin mm, apa ya tebakan apapun soal teknologi beginian karena salah satu cara untuk mempermalukan diri sendiri paling cepat adalah prediksi soal teknologi gitu. Karena perkembangannya sangat cepat dan unpredictable gitu ya. Tapi kita on the plateau right now kalau pengamatan gue. Terus apakah gue udah pakai gitu? Belum, gue nggak pakai. Gue pakai simply untuk tahu aja ini udah sampai mana. Tapi in terms of kerjaan gue belum pakai karena satu dia tuh apa ya? Dia tuh bagus, bagus tapi lack of intention gitu. Paham nggak? Jadi tuh ketika dia menggambar, ketika lo buat mengenerate sebuah gambar, dia tuh flashy, bagus, tapi nggak ada isinya. Contohnya apa? Kayak lo ketika lo kerja di bidang yang gua kerja kayak konsep art gitu dan storyboard dan lain-lain. Ya storyboard not so much, tapi kayak konsep art design dan lain-lain. Yang sebenarnya dibutuhkan itu intention more than anything gitu. Intention itu apa? Dan storytelling gitu yang penting itu. Intention itu adalah jadi yang penting itu bukan palunya ya, bagaimana lu pakai palunya itu loh. Nah, anggaplah AI ini bukan palu. Anggaplah dia tuh gergaji mesin gitu. Sorry dia jangan palu, ini gergaji analog gitu kan. Analog anjing. Yang satu gergaji mesin. Ya gergaji mesin jelas lebih cepet kan, tapi kalau yang pakai goblok tetap kepotong tangannya sendiri ya nggak? Nah ini sementara yang ini kalau yang pakai jago ya bisa-bisa aja gitu, walaupun lebih lambat. Nah, gue melihatnya seperti itu. Karena ketika orang bilang kalau AI adalah tool, gue sebenarnya nggak setuju. Ya memang tool untuk beberapa bidang. Untuk bidang lain ini adalah replacement. Gue nggak memungkiri itu. Ya, yang replacement itu apa gitu? Kayak misal gue sih akan melihat kayak hobi market gitu mungkin akan terganggu karena kan orang hobi itu biasanya cari gambar yang mirip karakter D&D-nya dia misalnya atau gambar suaminya atau istrinya dia gitu. Ini akan terganggu karena yang dicari itu kan apa bagus apa enggak gambar kecuali lu adalah artis yang punya nama gitu. Maka yang dicari itu style lu. Gitu kan itu udah beda. Terus yang kedua itu menurut gue yang akan terganggu itu uh, shit. Ya akan terganggu itu juga adalah market pokoknya yang entry level sih. Itu akan terganggu karena kenapa entry level akan terganggu? Karena gini, jadi kan kalau ketika lu adalah seorang newbie, ya, ketika lu seorang newbie nih. Nah, ketika seorang newbie yang sedang lu kejar itu apa sih? Proficiency apa teknis misalnya ya. Mungkin lu juga kejar proficiency konseptual dan lain-lain. Tapi seringkali yang dikejar itu ini dulu ya kan, teknis dulu. Biasanya orang gitu, konseptual belakangan. Maka ketika orang itu newbie kan biasanya dia belum punya perspektif yang luas tentang bidang ya. Contohnya kayak maksud gue tuh kayak lu belum punya pengalaman, kedua belum punya sudut pandang ke orang yang sudah melakukan ini selama 10 tahun atau 5 tahun gitu dan lu nggak punya taste yang terbangun dari jam terbang itu gitu kan. Nah,
Maka itulah kenapa menurut gue job-job entry level akan semakin terganggu gitu. Sekarang at least. Karena orang pasti akan cari yang mid level dan bisa pakai teknologinya untuk mempercepat gitu. Karena lu nggak bisa memungkiri namanya juga industri pasti akan cari cara untuk meringankan cost dan meledakkan produktivitas gitu. Itu udah hukum alam. Nah, gue ngomong gini ngapain kok bad news banget belum? Ada good newsnya nanti. Ini makanya yang di hire mid level ya, sorry balik lagi. Karena kalau entry level itu, aduh ini mah kayaknya juga jam terbangnya belum ada gitu, gini. Maka yang di hire ini. Nah, yang mid level nantinya cuman paling ya entry level kerjaannya ya paling akan di generate gitu. Nah, makanya gue bilang ini tools untuk sebagian orang tapi replacement untuk sebagian orang lain karena job mid level nantinya akan jadi job entry level dan job entry level nanti akan semakin sulit dicari gitu. Kalau penglihatan gue ya, tapi ini hanya sementara kejadiannya ya, mind you. Dan dua ini yang gue lihat sih. Nah, kenapa gue bilang ini sementara? Jadi ada hukum, gue lupa namanya apa. Jadi ketika sesuatu misalnya contohnya bikin jam tangan lah ya. Bikin jam tangan gitu. Nah, orang dulu misalnya bikin jam tangan itu kan katakanlah seminggu dia dapat 2 jam tangan gitu. 1 week gitu. Ya kan? 2 gitu. Lalu datang teknologi yang bikin kenapa cuma bisa 2 kali doang seminggu gitu. Oh, mungkin karena bikinnya memang susah dan bahannya mahal, susah dicari gitu. Oke, katakanlah sekarang orang bisa mengesolve masalah itu. Oke, sekarang bahannya bisa source-nya deket, nggak susah dicari dan ada teknologi baru yang bikin pembuatan jam tangan jadi lebih cepat, gitu ya. Nah, otomatis kapasitas industri si pengrajin jam tangan ini meningkat dong. Misalnya yang dari seminggu cuma 2, jadi 4 gitu. Gitu kan. Terus misalnya si pengrajin ini yang tadinya punya 4 karyawan, jadi cuma butuh 2 karyawan untuk bikin jam tangan. Karena mungkin pembuatan ini ada yang harus ngurusin kulitnya, ngurusin mesin, ngurusin smeltering logam, gue nggak paham lah ya. Tapi katakanlah employee-nya si pengrajin ini 4, tadinya terus jadi 2, terus produktivitasnya nambah karena teknologi baru ini gitu. Ya, seminggu 4. Dan modal yang dibutuhkan juga jadi kekat, jadi setengah. Yang tadinya misalnya 500 gold gitu, ini pakai goldnya biar enak ya, jadi 200. Nah, pertanyaan gue adalah apakah si pengrajin ini akan bikin gue bikin 2 aja, habis itu seminggu hari sisanya gue leha-leha? Nggak bakal, dia pasti bikin 4 gitu. Nah, ketika 2 orang karyawan yang dipecat ini selama sementara ini tidak punya pekerjaan, jam tangan ini misalnya semakin laku nih, si pengrajinnya makin kaya, makin punya modal, dia nggak mungkin berhenti di situ. Dia pasti gue pengen meningkatin kapasitas industri gue yang tadinya bisa cuma produksi 4 jadi produksi 8, otomatis yang 2 ini ke-hire lagi. Ngerti nggak? Jadi industri itu selalu seperti itu. Ketika barang itu semakin murah dan semakin efisien diproduksi, akan terjadi penurunan sedikit. Tapi karena lebih efisien dan lebih murah, nantinya produktivitas akan meledak lagi dan akan menyerap lebih banyak tenaga pekerja lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah pekerjaan 2 orang yang di-rehire ini akan sama? Nah, itu yang jadi masalah. Menurut gua, itulah kenapa gue bilang industri kita tuh 5-10 tahun ke depan akan sangat berubah, tapi berubahnya gimana? Nah, contohnya gue dulu waktu 2000, gue dulu lupa. Pokoknya pertama masuk ke industri tuh gambar suka gitu. Gambar painting, gambar Amogus gitu. Dan di bayangan gue, ya sampai gue tua gue bakal gambar gitu. Gue nggak mau membayangkan akan ada teknologi baru seperti 3D dan lain-lain. Lalu 3D datang dan gue nggak pernah membayangkan sekarang gue tuh lebih banyak pakai 3D daripada lebih banyak pakai 2D gitu. Paham nggak? Gue nggak pernah membayangkan itu dan gue bahkan dulu orangnya purist gitu. Semua tuh harus digambar. Tapi karena lo mau masuk, jadi pilihan gue 2 waktu itu. Either lu jago banget di 2D, which can take decades gitu kan, if not more biasanya, atau lu pakai 3D untuk pembantu ini, dan lu bisa masuk industri dengan waktu yang lebih cepat, gitu kan? Karena waktu itu keputusan gue udah nggak
at this point ketika ini muncul gue udah nggak purist lagi karena gue mikir ya gue ngapain ya purist banget karena in the end of the day yang gue pedulikan itu kan creating bukan gambarnya. Gue nggak peduli ini dibikinnya lu mau pixel fucking satu-satu atau lu mau bikin box pakai Blender, gue nggak peduli gitu hasilnya gimana, yang penting buat gue itu satisfactionnya di situ. Dan gue juga realistik karena waktu itu kan gue kuliah bayar sendiri, terus orang tua juga udah nggak kerja, jadi gue harus jadi tulang punggung keluarga, jadi harus gue ambil keputusan nih. Ya udah kita buang ego lah, pakai 3D aja. Jadi gue masuk industri lebih cepet karena ini, gitu. Dan industri yang ini masih ada, tapi sudah sangat berubah kan. Nah ini maksud gue tuh ini loh. Eh, Pekerjaan kita menurut gue relatif aman, tapi cara kita melakukan pekerjaan kita akan sangat berubah. Nah, apakah kalian oke dengan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Karena cepat atau lambat teknologinya akan stabil, hukumnya akan dibuat, dan ini akan meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah kalian oke dengan nanti pekerjaannya bentuknya kayak gimana? Paham ya? Ya misalnya bayangkan aja lu first pertama kali into ilustrasi itu lu karena suka gambar apa ya, kayak gambar-gambar di majalah heavy metal gitu, kayak siapa sih? Ya gambar-gambar begitulah. Terus tiba-tiba industri yang naik nih model-model splash art nih yang ngetren nih buat card game gitu. Ya otomatis lu akan nyobain ke situ dong. Kalau misalnya memang goalnya adalah untuk keep yourself relevant gitu. Itu ya, apakah itu benar atau salah? Nggak, menurut gua nggak ada, lu mau ikut apa nggak ada yang benar, nggak ada salah kan, itu in the end of the day keputusan lu gitu. Cuman justifikasinya apa kan? Apakah lu pengen membangun audiens lu sendiri dengan style lu sendiri, nggak apa-apa, atau lu pengen ya udah kita ikut yang industri demand aja gitu ya. So far ya, paham nggak sampai sini? Apa gua kecepetan terlalu lompat-lompat? Ketik P. Ya open mic aja benarnya. Oke. P, oke. Ya udah. Ya, dan gua harap kalian nggak nangkap ini dengan salah, karena maksud gua tuh bukan bilang kayak wah adapt or die gitu, nggak juga gitu. Kadang tuh orang tuh simple apa ya, mikirnya kayak berarti kalau gua nggak adapt nggak gua die dong. Ya enggak lah, nggak juga. Kadang tuh makanya gue bilang jangan bikin prediksi karena ini semua unpredictable. Karena nggak akan ada yang ngira kan kalau misalnya lu gambar pakai pensil dan ngelukis minyak itu sekarang masih bisa hidup. Ternyata nyatanya bisa gitu, tapi beda aja caranya. Sekarang lu bangun audiens caranya gitu loh. Jadi instead of lu kerja di industri, lu bangun relasi dengan audiens lu, bisa cari duit gitu. Dan itu in some way adapting juga sebenarnya kan. Cuman adapting away from the technology gitu. Dan inilah kenapa gue bilang ketika sama junior-junior tuh lu yakin mau masuk industri, kenapa lu mau masuk industri gitu. Karena bukannya gue pengen mendiscourage, tapi gue selalu nanya, karena lu kenapa sih pengen gambar gitu. Karena kebanyakan orang gue yakin yang lu seneng itu gambar buat diri lu sendiri, bukan gambar buat klien. Gue yakin 90 mungkin 80% artis gitu sukanya itu. Gambar buat klien itu kayak take it from me ya, gue udah kayak gambar klien-klien yang kayak DC gue pernah 2 kali gitu. Indian of the Day cuma klien, Neil Blomkamp juga pernah gitu. Lu paling dapat email gitu, wah keren banget ini Neil Blomkamp, besoknya itu kerja lagi gitu. Kerja lagi, siangnya beli ayam geprek, macet, pulang kan Bekasi kan. Nggak, sama aja gitu. Jadi sebisa mungkin lu cari meaning lu di mana, karena yang akan bertahan di tengah gempuran teknologi ini tuh meaning lu, apa, kompas lu, true north lu tuh kemana, arah utara lu tuh kemana, itu yang harus dicari. Kalau lu tahu arah utara lu kemana, enak gitu. Contohnya apa? Arah utara gue tuh, gue udah sadar kalau gue tuh sukanya creating. Gue nggak terpaku dengan media atau cara apapun gitu. Gue sukanya membuat sesuatu yang kreatif. Ya musik atau apapun, gue pernah ngeband dulu, gue sempat belajar coding gitu. Jadi yang penting creating. Dan ketika gue sadar ini, gue merasa liberated karena gue nggak terikat lagi identitas gue dengan a certain way of creating art gitu. Itulah kenapa gue bikin game juga, gue bikin short film, karena gue mikirnya kalau misalnya gue nggak terikat ya kenapa gue harus mengikat diri gue ke situ gitu. Nah
challenge-nya adalah gimana caranya supaya lu tetap punya duit untuk melakukan itu kan, itu challenge kan, itu kan banyak strateginya dan itu scope-nya di luar dari talks kita hari ini ya. Itu ya, jadi itu pembuka yang sangat panjang. Nah, lalu balik lagi kita recap. Jadi yang akan berubah itu sebenarnya cara kerja lu, karena yang akan mereplace lu tuh bukan AI-nya biasanya ya. Kalau misalnya lu kerja di sini, dan bahkan kan orang bilang kadang yang akan terreplace itu ilustrasi, menurut gua nggak juga. Karena yang gue bilang tadi, kalau misalnya sekarang dari 100 cuma butuh 50 orang, pada suatu ketika butuhnya akan jadi 200 orang dan 50 itu akan dapat kerjaan lagi. Cuman again, caranya akan berubah. Cara lu bikin ilustrasi akan sangat berubah. Akan sangat 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 berubah. Dan again, pertanyaan adalah apakah lu rela dengan itu? Dan apakah lu siap dengan itu? Gitu ya. Apakah lu masih gambar ya? Mungkin akan masih gambar. Skill fundamental itu nggak akan hilang. Itu kayak apa ya? Pasti ada yang bisa main gitar di sini. Kalau lu kan kalau bisa main gitar gitu, lu dikasih bass juga ngerti, dikasih ukulele juga ngerti gitu. Selama tuningnya itu tuning standar gitu. Nah, itu kayak skill main gitar menurut gue. Lu once you have the fundamentals, lu gerak kemana aja enak gitu ya. Ya kan? Nah, itu. Apakah lu siap? Karena yang akan menjadikan lu jadi pesaing yang kuat di industri adalah ketika lo bisa bikin bagus dan cepet. Itu kenyataan pahitnya. Gitu. Dan masih ada dimensi kayak soft skill dan lain-lain, tapi itu again di luar scope, tapi ya bagus dan cepet. Itu industri. That's the reality of the industry gitu. Makanya banyak banget artis yang jago, tapi nggak cocok di industri karena mereka mau enjoy atau mereka kayak nggak bisa dealing dengan revisi yang terlalu banyak gitu. Gue kenal banyak orang kayak gini dan mereka sukses bikin jadi konten kreator. Ya, oke, itu latar belakangnya. Background kita coret. Di sini sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas lagi adalah lalu langkah konkret apa yang lu rekomendasikan gitu. Steps ya. Gue nggak bisa merekomendasikan apa-apa, cuman mungkin dengan gue cerita teman-teman gue dan gue ngelakuin apa mungkin akan membantu ya. Jadi menurut gue advice paling bagus sepanjang masa, salah satu advice paling bagus sepanjang masa dari artis ke artis adalah lu kalau beli buku Imaginative Realism-nya James Gurney, ya kalau beli buku itu atau meminjam dari situs-situs tertentu yang awalnya dari T, gue nggak tahu namanya apa, gue nggak pernah. Ini, yang ini nih kalau belum tahu. Kalau lu baca ini, di belakangnya dia ada ini kan ada penutup, bagian penutup gitu kan, dia kasih advice. Ini ditulis 2007 kalau nggak salah, atau sebelum itu gue lupa. Intinya udah lama banget. Advice dia adalah ketika lu memilih untuk bekerja sebagai seorang seniman, artis atau apapun gitu, selalu usahakan untuk punya lebih dari satu source of income, punya lebih dari satu sumber pemasukan. Ini ditulis udah lama banget gitu. Dan ketika gue baca ini, gue sadar kalau ini masih relevan sampai sekarang karena mungkin si James Gurney tahu kalau nature pekerjaan kita tuh nggak stabil, industrinya tuh naik turun. Jadi punya lebih dari satu income itu sangat bagus. Ya entah itu ngapain, lu jual brush kek, lu jual apa kek, lu buka kelas atau gimana gitu. Karena being an artist itu kalau lu bukan di top 1% gitu, itu kayak jalan yang sulit ya sebenarnya. Kalau gue boleh jujur, karena dan gak sedikit temen gue yang mulai bareng sekarang udah nggak gambar lagi gitu. Karena bukan karena mereka nggak suka, tapi karena life gets in the way gitu. Udah nikah, punya anak, butuh duit ya, lu mau ngapain gitu. Jadi punya lebih dari satu income. Terus ya, more than one income. Karena ini akan membuat lu punya apa ya, kasur di bawah lu ketika lu jatuh, lu nggak sakit
Gitu. Misal industri lagi turun, oh nggak apa-apa, gue masih punya duit di sini kok. Sementara duit itu jalan, gue bisa mungkin memperbarui skill gue atau latihan fundamental lebih keras lagi, gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk safety net aja sih, ya. Ini menurut gue. Terus langkah lain yang teman gue lakukan adalah mereka biasanya, ya ini again bisa ngajar, bisa jualan aset, gitu. Sorry, gue tulisnya dulu. Ngajar aset atau brush, apapun lah. Atau lu buka Patreon gitu juga boleh, nggak apa-apa. Build your audience on social media gitu. Social media itu bagus. Nah, terus langkah lain yang teman gue lakukan itu apa? Jadi teman gue kan banyak yang ini ya, banyak yang into keyframes gitu ya. Tapi kan keyframes itu sebenarnya kalau di konsep art itu sebenarnya demand-nya salah satu yang paling sedikit. Ironically. Padahal lo kalau buka ArtStation isinya keyframe semua kan. Tapi itu sebenarnya demand-nya salah satu paling sedikit karena itu biasanya kepakainya awal-awal doang atau untuk promosional. Dan biasanya tuh karena pembuatannya lama, dia tuh butuh tim yang sangat spesialis gitu. Jadi you better be really good at it gitu untuk dapat kerjaan. Nah, strategi mereka adalah mereka balik ke hardcore konsep art gitu. Hardcore konsep art itu tuh ini bahasa gua aja ya. Konsep desain gitu. Yang mana? Yang kayak lu lihat aja kayak portfolio studentnya yang di Whitebrush itu kan itu menurut gue lumayan hardcore konsep art karena fokusnya itu bukan bikin gambar bagus tapi bikin gambar yang solving problems visually gitu. Industrial design gitu ya. Banyak yang balik ke situ dan menemukan oke, ini pasarnya lebih enak di sini dan gue lebih banyak kerjaan di sini. Oke, jadi ini kan basically back to basics ya. To basics gitu. Ini juga bisa. Terus beberapa teman gue juga balik ke traditional medium gitu untuk ilustrasi-ilustrasinya. Terus beberapa teman gue juga, nah kalau yang ini adalah back to basics, beberapa dan termasuk gue adalah go beyond gitu. Go beyond, artinya apa? Gue nggak tahu dengan kalian ya, tapi mungkin kalian yang ngikutin sosmed gue notice kalau udah setahun 2 tahun belakangan gue udah nggak pernah lagi posting gambar 2D biasa karena gue ngerasanya kalau misalnya mesin sudah membuat apa yang gue buat, gue nggak nemu meaning lagi di situ. Jujur aja gue kayak, ya gue ngapain bikin ini lagi, ini udah bisa gitu. Gue harus bikin yang lebih, gitu ya. Apa yang lebih itu apa? Apakah bikin animasi? Nggak juga gitu. Lebih itu bisa artinya lu bikin gambar ini tapi storytellingnya lebih lu pikirin gitu. Yang tadinya lu bikin satu gambar mungkin lu bikin serial kayak komik gitu. Ada kisah yang bisa nempel gitu. Karena in the end of the day, yang nempel dengan kita dan bikin kita suka dengan suatu media itu bukan karena bagus apa enggak visualnya, tapi nempel apa enggak sama kita ceritanya gitu loh. Lu kan biasanya sering main kayak game yang enggak grafiknya burik banget tapi lu suka banget kan. Karena mungkin gameplaynya seru atau story-nya lu suka gitu. Nah, itulah kenapa go beyond di sini bukan berarti harus melakukan yang lebih gede, bukan. Tapi beyond itu dalam arti lain adalah beyond what you usually do gitu. Kalau what usually do adalah cuma gambar-gambar bagus doang, itu gambar cewek pakai armor ada sihirnya terus terbang dan angle-nya miring gitu. Go beyond that gitu. Coba lu lakuin sesuatu yang lebih. Mungkin sekarang desainnya lebih lu pikirin gitu. Lu bikin sketch desainnya dulu. Atau misalnya sekarang ada sequence-nya gitu. Atau misalnya sekarang lu coba bikin itu di 3D gitu. Atau lu bikin animasinya atau apa kan gitu. Nah, kalau gue go beyond sukanya. Itulah kenapa gue bikin short films. Gue bikin game sama temen-temen. Sekarang udah jadi company. Udah kita udah hiring orang juga. Nah, drop portfolio ya. Ya serius, tapi itu serius drop portfolio. Kita lagi cari. Terus ya itu gue go beyond, dan go beyond di sini yang gue tekankan bukanlah medianya yang berubah, tapi yang gue tekankan adalah gue pengen telling more stories gitu. Karena gue mikir kalau kalau si 2D ini si mesin ini sudah melakukan apa yang gue lakukan di 2D, gue bisa ngelakuin apa? Oh, gue bisa lebih bercerita.
Tapi gue mikir, kenapa gue harus bercerita dengan 2D juga? Gue bisa lagi bercerita dengan short film gitu, dengan game. Dan karena gue juga orangnya suka belajar ya, gue punya obsesi untuk mengetahui segala hal, walaupun kadang tolol. Tapi gue punya obsesi itu. Gue suka banget belajar. Kayak ketika gue nyentuh software yang gue nggak bisa pakai sebelumnya, gue tuh suka banget bisa sampai begadang sampai jam 7 pagi gitu. Jadi ini ya. Nah, go beyond. Nah, strategi lain apalagi? Ya, sadly mereka exit di industri gitu. Gue udah lihat sering banget orang yang posting kayak dia keluar dari industri, pulang ke hometownnya, tinggal di rumah orang tuanya lagi gitu. Karena simply nggak nemu cara untuk compete di sini. Dan itu nggak apa-apa menurut gue. Lu harus cukup mengenali diri lu sendiri untuk tahu ini tuh worth the pursue apa enggak gitu. Menurut gue yang namanya ganti itu bukan shame, itu cuma lu ya udah, masa sih lu ketika nabrak batu lu nggak belok gitu ya. Dan tapi menurut gue ini keputusan ini kadang diambil terlalu prematur ya. Tapi ini yang dilakukan teman-teman gue banyak. Dan ini pengalaman real aja gitu. Gue nggak mau sugar coating. Nah, gue tadi mau ngomong apa ya? Oh, si ketika strategi-strategi ini kita bicarakan again, ini bukan step anjuran, tapi ini gue cuma cerita pengalaman gue dan yang teman-teman gue lakukan gitu. Dan terus yang lain-lain adalah kayak teman gue si Pierre, teman kerja dulu, sekarang dia bikin add-on Blender gitu. Duitnya banyak dari situ. Terus teman gue Piotr bikin scans, bikin tutorial gitu. Teman gue Satish bikin sekolah. Jadi banyak strateginya untuk mengembangkan apa yang kalian suka menjadi source of income lain. Dan kenapa gue ngomong dari tadi income? Ya karena lu kalau nggak punya itu ya nggak bisa gambar gitu. Maksudnya lu bisa seidealis yang lu mau, tapi ketika lu nggak punya duit untuk beli cat minyak, ya lu ngelukisnya pakai apa gitu ya. Itulah kenapa itu penting, karena bukan karena mata duitan, tapi karena ini mau winter nih misalnya, lu nggak punya kayu bakar. Nah, lu punya kayu bakar dulu, baru lu bisa main-main di dalam rumah lu pas winter gitu loh. Jadi kadang tuh gue ngeliatnya artis tuh suka kebalik. Suka yang kayak, gua nggak mau belajar soal bisnis, gue nggak, orangnya nggak bisnis banget. Enggak, lu sebenarnya orangnya bukan nggak bisnis banget, lu emang belum belajar aja. Gitu ya. No wonder lu nggak bisnis banget. Sama juga dengan artis yang bilang gue tuh orangnya nggak terlalu teknikal, gue nggak suka yang teknikal. Lah, gue mikir, lu nyeket juga kan itu teknik ya. Perspektif itu kan juga teknik. Lu belajar nggak waktu itu? Belajar kan? Nah, apa bedanya lu belajar ini dengan software baru gitu? Jadi kayak gue kadang agak bingung aja kenapa lu belum nyoba tapi membatasi diri lu sendiri. Nah, itu Ren agak kurang nyambung sebenarnya. Cuman itu poinnya. Oke, sampai sekarang udah ada pertanyaan atau kurang jelas? Gue kalau presentasi tuh suka nyetop gini karena gue kadang ngomong terlalu cepet. Oke ya. Oke. Nah, lalu eh gue pengen ngasih contoh juga nih. Kalian tahu Marco Bucci nggak? Tahu lah pastilah. Kalau nggak tahu tinggal di Goa kayaknya. Kayak Marco itu kan, ya ini kan 2D aja ya. Cuman tiba-tiba dia bikin video pakai Blender untuk kerjaannya gitu. Dan output dia yang pakai Blender itu masih sama dengan output dia yang biasa gitu. Jadi apa yang dia lakukan di sini adalah dia kayak prosesnya dia udah ada, fundamentalnya udah ada. Dia cuma cari cara, oke, gue bisa bikin yang lebih bagus dan lebih cepat tuh gimana sih? Belajar Blender gitu. Nah, mindset harus seperti itu. Ya. Jadi jangan batasi diri kalian. Apalagi kalau misalnya udah punya laptop, Blender juga gratis, Unreal juga gratis, kenapa nggak di-download, kenapa nggak dicoba gitu. Terus contoh lain kayak Billy Christian gitu. Belakangan kan setahu gue dia banyak pakai 3D ya. Nah, gue nggak tahu sih, gue belum pernah ngobrol soal ini dengan dia sih, udah lama nggak ngomong juga, tapi kayak ya gue asumsikan mungkin sangat membantu gitu untuk beberapa pekerjaannya yang tadinya butuh lama untuk figuring out atau kurang akurat, mungkin sekarang lebih akurat dan lebih cepat. Gue nggak tahu, again, gue harus ngobrol, tapi asumsinya begitu ya, karena ketika lu udah nemu part yang lu enjoy, part yang lu nggak enjoy itu bisa lu cepetin gitu. Ini lightingnya bisa lebih akurat dan lain-lain gitu. Jadi taking out the guesswork ya. Nah,
Make sense kan? Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya bahasan AI ini kenapa gue bahas karena ini sebenarnya bukan intinya tuh bukan AI, intinya adalah bagaimana lu bisa membuat diri lo itu floating di industri gitu. Karena again namanya tuh industri bukan sanggar ya. Kalau sanggar itu ekspresi aja melatih kepekaan rasa gitu. Industri itu makanya gue nggak begitu nyebut diri gue sebagai artis kalau misalnya lagi kerja gitu karena gue hanya adalah seorang baut dari kelas pekerja gitu. Gue hanya melakukan apa yang telah gue dibayar untuk lakukan dan ketika gue udah selesai gue nggak ngelakuin itu lagi gitu. Karena industri again ya namanya juga industri. Jadi jangan 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 lekatkan identitas kalian kepada itu karena akan sangat menyakitkan kalau hal-hal buruk itu terjadi gitu. Cari hal yang lebih besar dari kalian untuk melekatkan identitas itu. Jangan di kerjaan. Take it from me. Nah, gue bilang udah nyambung kemana-mana tadi kan. Nah, terus masalah lain yang gue lihat dengan ini tuh apa sih? Masalah AI ini. Dan sebenarnya ini masalah tentang teknologi aja ya. Teknologi in general sih sebenarnya bukan cuma AI. Cuman kita mungkin kerucutkan pada AI di sini. Masalah lain tuh apa? Menurut gue salah satu masalah lain dan yang jarang dibahas dan salah satu masalah terbesar adalah masalah akses. Maksud lo apa? Nah, gue tarik ke belakang lagi ya. Jadi maksud gue akses itu apa? Ketika dulu gue pengen belajar Blender, 2013 kalau nggak salah, gue pertama pertama megang Blender. Gue ikut workshop di kampus itu workshop 4 jam gitu, harganya 15.000 tiketnya. Workshop Blender gitu dari waktu itu ada kayak lembaga pendidikan CG gitu di Semarang kayak baru buka terus bikin workshop di kampus kita harganya 15.000 satu orang. Nah, gue belajar waktu itu dan ternyata seru gitu tapi gue terbentur di equipment karena laptop gue jelek banget waktu itu laptop Toshiba 2,5 jutaan gitu loh gitu ya sebenarnya bisa aja gue paksa dan memang gue paksa waktu itu laptop gue supaya bisa ini akhirnya laptopnya hangus tapi masalahnya di sini lah lu bayangkan kalau misalnya gue punya dulu laptop yang lebih kuat gitu ya kalau laptop lu tau gak sih bedanya laptop gaming dan laptop biasa itu kalau laptop biasa kan begini nih laptop gaming itu ada begininya nih set nah itu ini gaming nih nah katakanlah gue punya laptop ini dulu mungkin gue bisa lebih jago lebih cepat pakai Blender karena gue punya akses terhadap equipment ini ya karena bidang kita adalah digital dan equipment oriented nggak menutup akan selalu terpaku pada akses gitu kalau misalnya gue punya fundamental paling kuat sedunia dan lain-lain gue punya style yang sangat distintif dan gue punya etos kerja yang sangat kuat gitu unless I'm really lucky gitu kecuali gue sangat beruntung akan sangat sulit untuk gue tembus ke industri konsep art di 2024 kalau gue nggak punya komputer paham nggak nah masalahnya dengan AI apa masalah dengan AI ya memang sekarang sudah ada service-service AI yang gratis dan yang subscription based tapi kan itu terbatas dan censored ya untuk merender stable diffusion itu tuh lu at least butuh VGA yang harganya 5 juta gitu nah pertanyaannya sekarang siapa di sini yang kayak eh, merasa 5 juta itu kecil karena untuk orang Indonesia 5 juta itu gede gitu. Masalahnya akses lagi kan. Sama dengan semua teknologi gitu. Makanya ketika orang bilang, "Wah, telah ditemukan teknologi yang bisa mundurin umur manusia mundur 20 tahun gitu." Sekarang semua orang bisa awet muda dan bisa hidup selamanya. Gue selalu mikir, iya orang kaya yang bisa begitu. Orang-orang menengah ke bawah mah makan nasi basi aja sampai mokat gitu kan. Itu masalah akses yang gue lihat. Karena apalagi kita sebagai orang tuh biasanya sangat terobsesi dengan hal baru, padahal eh, yang kita udah punya sebelumnya tuh belum kita kuasai, yaitu fundamental. Itu kita buru-buru, ada tool baru, tapi nggak punya fundamental, bentuknya kayak ketoprak sama aja gitu. Jadi kayak lu udah bangun, jadi besar pasak daripada tiang gitu. Atau kebalik ya gue nggak peduli. Pokoknya that's the analogy lah. Jadi masalahnya itu ya. Nah sekarang ketika lu punya VGA lebih kuat,
otomatis ngerender lu lebih cepet dong. Dan lu bisa lebih produktif dong, lu bisa lebih snappy kerjanya. Dan ini kerasa banget men. Waktu gue pertama kerja di One Pixel Brush, ya, gue kan pakai 2060 VGA gue. Kita waktu itu ngerjain konsep art di Blender udah 90% di Blender gitu. Gue ngerjain konsep art buat Back 4 Blood waktu itu. Back 4 Blood. Itu scene-nya tuh filenya 2 giga. RTX gue tuh udah ngos-ngosan, udah batuk-batuk. Terus ngeklik sekali tuh responnya baru 5 detik kemudian gitu loh. Nah, gue mau kerja tuh gimana begini, gimana mau bikin bagus, orang softwarenya aja tuh nggak responsif dan gue nggak bisa melakukan apa yang gue mau lakukan gitu. Paham nggak? Karena sedihnya adalah bidang kita tuh sangat terikat dengan teknologi, maka teknologi yang kita bisa akses itu akan makanya ketika orang bilang alat itu nggak penting, gue nggak setuju karena ya penting, tergantung lu kerjanya apa men. Lu kalau kerjanya fotografer alat nggak penting, kalau nggak punya kamera lu mau ngapain foto, pakai apaan? Pakai daun talas nggak bisa kan? Jadi alat itu penting at a certain point. Alat itu soal akses bukan soal skill ya. Skill itu bisa diasah dimanapun, tapi alat itu soal akses. Nah, terus kerasa banget ketika gue udah stuttering begini, lalu gaji pertama turun kan, gue tiba-tiba sanggup untuk beli 3090. Men, gue nggak pernah seproduktif itu. Gue nggak pernah ngerasain lompatan produktivitas setinggi itu di hidup gue ketika lompat dari sini ke sini. Artinya apa? Sebenarnya hidup kita itu pay to win kan? Nggak sih? Kenapa gue bisa bikin animasi dan gue bisa nyampein talks di UK dan di Copenhagen soal animasi dan project-project gue adalah karena gue punya access ini in the first place. Ya, kalau gue nggak punya ini ya gue nggak bisa ngelakuin itu semua men. Gue nggak bakal dapet kesempatan ini. Paham nggak? Jadilah, dan ini nyambung juga, gue kenapa gue sebel banget ketika orang bilang miskin itu karena malas. Bukan men, lu coba aja miskin, susah banget keluar ya. Susah keluar dari kemiskinan itu. Karena masalah akses itu menentukan lu bisa masuk ke suatu bidang apa enggak gitu loh. Orang lu pakaian compang-camping aja nggak dilayanin di iBox gitu kan. Kayak gue lucu banget. Waktu gue beli iPad gitu, gue kan pakaian seniman ya. Pakaian seniman itu kan kata halus untuk bilang pakaian berantakan dan nggak kucel gitu kan. Sama temen gue necis nih, K-pop banget, dan yang ditanya dia padahal mau beli gue gitu. Kita sebagai society itu punya prejudice. Dan di samping prejudice itu juga karena pekerjaan kita sudah sangat specialized, kita butuh akses untuk itu. Balik lagi ke akses ya. Jadi kalian jangan berkecil hati kalau misalnya merasa hidupnya tidak maju-maju, karena dimensinya banyak dan bukan sepenuhnya salah lu, walau kadang memang salah lu juga. Jadi get your ass together, tapi banyak dimensi yang nggak bisa lo kendalikan dan harus banyak pertimbangan gitu ya. Karena gampang aja kan, gue sadar ini tuh kenapa men, karena gue bilang satu kali ke teman gue, men lu belajar Blender aja lagi, enak lu kalau mau cari duit cepet mah gue bisa ajarin gini di marketplace gini. Terus dia jawab ke gue, men belajar Blender gimana, laptop gue jelek banget, laptop kasir gitu. Terus gue baru sadar, iya ya nggak semua orang punya laptop bagus gitu ya. Nah ini kaitannya dengan AI juga, karena ketika AI paling baru muncul pasti yang bisa ngerunning itu tuh yang punya teknologi cutting edge juga. Subscription pun bayar gitu. Sekarang siapa di sini yang punya kartu kredit? Nggak banyak pasti. Kalau orang Indonesia apalagi masih muda gitu. Butuh kartu kredit kan, akses lagi kan. Nah, jadi kalau kita lombanya adalah teknologi terbaru terus, ya kita akan ketinggalan terus. Nah, good news-nya adalah kalau kalian udah bisa di sini, gue asumsikan udah punya alat sendiri-sendiri. Nah, yang dikuatin itu balik lagi fundamentalnya. Nah, dan ini yang belum gue sebut tadi. Untuk go beyond, ininya kuatin dulu nih, back to basic-nya. Baru lu bisa go beyond. Ya. Dan apakah fundamental? Nah, dan ini juga yang mau gue luruskan, karena persepsinya adalah fundamental itu adalah kemampuan teknis, padahal menurut gue itu nggak sepenuhnya benar. Kemampuan teknis fundamental yang kuat adalah akan membuat lo sebagai draftsman yang baik atau painter yang baik gitu. Tapi kemampuan fundamental teknis itu not necessarily akan membuat lo menjadi seorang seniman yang baik. Tuh, fundamental yang gue maksud itu apa? Selain teknis ya, maksudnya adalah
media diet lu gitu. Media diet itu kayak film apa yang lu tonton, terus buku apa yang lu baca, musik apa yang lu dengerin, apakah beragam, apakah cuma itu aja gitu. Karena media diet itu sama dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya itu aja lu pasti bosan dan keluarnya begitu gitu. You become what you eat kan. Nah, media diet itu menurut gue ini juga fundamental karena percuma lu bisa gambar bagus banget tapi referensi lu itu aja gitu. Paham gak sih? Gue punya contoh. Ini desainer. Gue nggak pernah lihat style dia dimanapun. Yang begini ya. Gue jujur nggak pernah lihat dimanapun. Till Freitag, orang Jerman. Unik banget. Kayak nggak ada yang kayak dia gitu. Mas, Biasanya kan kalau- kalau sorry mas, ya? kalau nge-share gambar nggak muncul di Oh iya. layar. Sorry. Nah, nggak ada yang kayak dia. Yap, ini. Nih, ini Till Freitag. Ah ya, oke, sip. Muncul. Nggak ada yang kayak dia. Sementara ketika lo buka ArtStation, yang paling sering muncul adalah desain-desain yang ArtStation-y gitu. Ya landscape orang di depan gitu, terus belakangnya makin fading gitu, atau splash art gitu. Atau desain senjata yang begitu-gitu aja. Karena media diet semua orang yang pakai ArtStation itu ya lihat ArtStation lagi. Jadinya incestuous. Kayak kawin sedarah gitu loh jadinya, nggak sehat. Gitu, lo mau bikin kayak contoh paling gampang itu lo mau bikin desain cyberpunk, tapi lo googlingnya cyberpunk lagi, ya iya lo bikinnya mirip pasti gitu, gitu ya. Nah, kenapa si Till ini beda banget? Karena dia backgroundnya bukan artis, dia tuh engineer. Dia tuh pertama gambar having fun aja, hobi doang. Dan dia nggak familiar dengan dunia art ini, makanya dia punya perspektif yang segar gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya kan internet juga udah murah, aksesnya juga udah meluas, cobalah nonton yang lain gitu, jangan itu terus, jangan Netflix terus gitu. Coba gali-gali film yang nggak pernah lo tonton sebelumnya dan bukan zona nyaman, lo baca buku yang belum pernah lo baca, dengerin musik yang belum lo dengerin, karena itu akan masuk ke dalam perspektif lo sebagai manusia gitu. Dan konsumsi seni-seni yang belum pernah lo lihat sebelumnya gitu, stop buka ArtStation 2 bulan gitu. Buka tempat lain, buka Behance atau buka eh, tempat lain lah yang jarang orang kunjungi gitu, atau datang ke museum gitu. Karena artis itu kayak spons untuk bisa creating, lu harus menyerap dulu kan. Untuk spons itu kan kalau keluar air harus menyerap air dulu, karena air yang keluar itu kan sama dengan yang masuk. Ya, nggak mungkin lu tiba-tiba spons masuk air keluarnya jus jeruk gitu, nggak mungkin kan. Nah itu pentingnya media diet. Karena salah satu dimensi yang tidak akan berubah dengan disrupsi artificial intelligence adalah taste lo gitu. Apakah lo bisa ngasih perspektif baru yang fresh? Karena ketika barrier tekniknya sudah hilang, yang stay adalah barrier lu punya selera bagus atau enggak, dan art directing sebenarnya kan. Nah itu yang penting. Ya. Gitu. Kayak I got nothing against, kayak gue nggak punya masalah dengan orang-orang yang kayak gambar splash art, karena itu kan tren aja ya. Kalau zaman gue tuh trennya tuh bikin gambar-gambar card game kayak Legend of Cryptids gitu loh. Itu zaman gue tuh. Zaman sekarang tuh splash art kan, tapi kayak coba deh explore yang lain, jangan itu terus. Kayak apa ya, your brain will thank you later. Ya. Nah, terus gue ada anekdot lagi nih. Karena gue orangnya gerak-gerak ya. Gue nggak suka diem di satu tempat, dan gue nggak suka stay di satu tempat terlalu lama. Waktu tahun 2000 tahun lalu ya, 2 tahun, pokoknya setahun 2 tahun belakangan kan konsep art lesu banget. Banyak banget temen gue yang berhenti, dan banyak yang orang-orang senior yang tidak pernah ngepost butuh kerjaan akhirnya post butuh kerjaan. Gue tahun-tahun itu jujur aja nggak ngerasain semua itu, karena gue di kantor tuh udah nggak banyak ngerjain konsep art lagi, karena gue ngerjain Unreal Engine waktu itu di kantor sampai sekarang sih. Jadi di kantor ditanyain gue ngapain, udah jarang banget kerjaan konsep art. Terakhir gue kerjaan konsep art itu 6 bulan lalu. Sekarang gue banyak kerjain animasi dan Unreal Engine gitu. Dan itu menyelamatkan gue gitu. Gue memutuskan untuk belajar Unreal
cuma satu hari siang aja gue bosan, aduh ngapain ya belajar Unreal deh. Dan ternyata keputusan gue itu menyelamatkan gue 6 bulan kemudian. Ketika pekerjaan konsep art tipis, Unreal banyak banget gitu. Gue jadi punya kerjaan di situ dan gue juga suka ngelakuin itu. Ya. Jadi artinya tuh apa? Gue mau ngomong apa? Kayak kesimpulannya adalah, nah BTW gue punya kerjaan Unreal itu juga bukan karena gue cuma bisa Unreal gitu, tapi karena gue punya sensibilitas yang udah gue bangun ketika gue ngerjain ilustrasi dan konsep art. Artinya apa? Ngerjain animasi itu kan sebenarnya kan hanya ilustrasi yang bergerak ya kalau kita simplifikasi ya. Tapi jadi fundamental-fundamental yang digunakan soal komposisi dan lain-lain itu sama sebenarnya. Cuma ini sekarang bergerak aja, ada dimensi baru kayak camera work sekarang kan. Tapi kan more or less sama. Jadi itulah kenapa gue selalu menyarankan bukan cuma karena disrupsi teknologi, tapi a person in general ya. Katakanlah di dunia ini nggak ada AI, advice gue akan tetap sama. Menurut gue orang paling bagus adalah orang yang personality-nya T. Artinya apa? Artinya lu punya satu bidang yang lu jago banget, tuh, yaitu ini misalnya katakanlah ini 2D art ya, illustration gitu. Tapi lu ini dalam banget kan, tapi lu juga branching out ke yang lain gitu. Lu punya banyak skill-skill lain kayak lu bisa 3D, lu bisa animasi, lu bisa apa gitu. Ya. Karena ketika sumur ini kering, lu bisa pakai sumur-sumur yang lain. Gitu. Paham nggak? Dan sumur-sumur yang lain ini nggak bekerja sendiri, dia akan cross pollinating juga. Ini akan bikin sumur utama lo lebih kuat. Gue ngerasa improvement gambar 2D gue ketika gue belajar sculpting karena akhirnya gue paham form sebenarnya itu seperti apa. Ngerender gue jadi lebih bagus di 2D itu karena gue belajar sculpting. Ya. Makanya ini akan cross pollinating selama bidangnya masih art ya. Ada musik dan lain-lain. Bahkan nggak art pun masih bisa pollinating sih sebenarnya. Cara pikir banyak bidang itu sebenarnya sama. Runutnya itu sama. Tapi again, dan gue pernah lihat buku, baca buku. Jadi tuh buku ini judulnya, bentar, gue belum nunjukin apa-apa. Jadi ada buku yang tulisannya oleh siapa sih namanya penulisnya, lupa gue. David Epstein ya, bukan Epstein yang itu, tenang. Ini judulnya Range, subtitlenya adalah Why Generalists Triumph in a Specialized World. Jadi intinya itu kayak broad experience atau pengalaman yang luas dan diverse itu dan across multiple domain itu akan lebih berkontribusi terhadap inovasi dan problem solving ability daripada spesialisasi yang yang kecil gitu. Karena generalis itu bisa ngambil banyak aspek dari bidang-bidang tertentu dan bidang-bidang yang dia kuasai untuk membuat inovasi di bidang yang dia jago banget ini dan bisa membuat perubahan lebih besar gitu. Sederhananya adalah ketika lu adalah orang yang multidisipliner, lu nge-solve masalah 2D nggak dari kacamata 2D doang, lu bisa solve dari kacamata-kacamata lain. Itulah kenapa banyak masalah-masalah medis dan teknologi di dunia kita itu multidisiplin biasanya orang yang kerja di situ. Karena satu disiplin itu nggak cukup untuk nge-solve satu bidang ini, lu butuh perspektif dari disiplin lain. Nah, inilah kenapa tipe orang seperti ini tuh thriving. Karena ibaratnya lu punya toko yang dagangnya dagang tomat doang. Ya kalau tomat lagi nggak laku ya nggak laku dagangan lo. Tapi kalau jual telur, jualan lainnya ya ketika tomat nggak laku lo bisa jual yang lain gitu loh. Paham nggak? Gitu ya. Gue nggak share ya. Suka kolup nih kalau Photoshop nih. Apa gue streaming Baldur's Gate aja ya? Gitu. Gitu ya. Ini Photoshop. Cross pollinating. Jadi again, mau ada AI, mau ada apa kek, gue nggak peduli. Advice gue akan tetap seperti ini. Apakah melelahkan? Iya, memang melelahkan. Tapi kan bukankah hidup itu melelahkan? Jadi kenapa lu nggak pilih melelahkan yang lu suka aja dan yang lebih menguntungkan lu gitu daripada lu lelah tidak melakukan apa-apa. Karena belajar hal baru itu susah, tapi nggak ada kerjaan itu juga susah banget, men. Kayak olahraga itu susah, tapi sakit itu juga susah.
Jadi pilih susah yang lu mau aja. Lu mau susahnya ngapain? Ya. Ini gue rekomen sih bukunya Range ini. Bagus. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya ada beberapa pertanyaan. Oke, gue Tadi, coba run through ya. ya. Tadi nanya, lo gimana ada waktu buat belajar segalanya, sementara lu kan pagi sore kerja ya? Ya, oh ya full disclosure, gue diagnose ADHD juga. Jadi kalau soal, gue tuh orangnya kalau pengen ngelakuin sesuatu harus sekarang dan kalau enggak gue stres. Jadi kalau pertanyaan gimana ada waktu, sadly jawabannya adalah ya ditabrak aja gitu. Kalau di sini kalian ada yang pernah ngontrak teman-teman gue yang di Jogja tuh yang dulu ngontrak bareng, lu tanya aja, pasti mereka bakal ngomong kalau gue tuh biasanya pulang kerja, biasanya gambar lagi sampai pagi, bukan karena gue punya etos kerja yang kuat, tapi gue karena pengen ngelakuin sesuatu biasanya pada malam itu dan gue nggak bisa tidur kalau nggak ngelakuin itu dulu. Jadi ya either lu manage waktu lu dengan bagus atau main tabrak gitu, which is nggak sehat. Ya jadi dan hidup itu selalu ada pengorbanan, jadi lu mau ngorbanin yang mana, gitu ya. Tapi taktiknya dulu adalah ketika gue masih kuliah, gue begadang iya, tapi gue punya taktik aware juga waktu kuliah. Jadi waktu gue kuliah dan karena goal gue adalah bukan untuk beli rumah dan lain-lain, goal gue adalah meningkatkan skill gue. Jadi waktu itu gue biasanya kalau kuliah ngambil sampingan di Fiverr gitu 6 bulan gitu, sampai gue punya cukup duit untuk funding hidup gue selama 6 bulan ke depan untuk belajar doang. Paham nggak? Jadi analoginya adalah gue ke hutan ngambil kayu bakar supaya musim dingin gue santai. Gitu. Gue nggak, karena zaman kuliah tuh gue nggak peduli soal investment dan lain, gue cuma peduli kalau gue pengen invest ke diri gue sendiri. Ya. Dan advice gue adalah kalau misalnya kalian punya privilege untuk nganggur dulu, privilege untuk nganggur itu artinya apa? Orang tua lu masih sayang sama lu dan mau bayarin lu gitu, masih bisa tinggal bareng, nganggur aja dulu, tingkatin skill dulu. Karena cari waktu itu susah. Ya. Ya itu bener, bukunya Range Why Journalists Triumph in the Specialized World. Itu. Ya, jadi regardless disrupsi teknologi apapun, menurut gue, untuk menyimpulkan, ketika lo punya fundamentals, gue nyebutnya fundis gitu ya, akan relatif aman selama lo punya agility untuk merubah cara lo bekerja. Ya, way of working. Kayak designer hard surface kan misalnya dulu pakai Rhino gitu. Ternyata muncul software baru Fusion sama Plasticity lebih enak. Ya belajar Fusion Plasticity dong. Agile gitu. Kedua apa? Lu harus punya perspektif yang luas. Dan itulah kenapa media diet itu penting. Apa yang lu konsumsi itu penting, apa yang masuk itu penting gitu. Tuh. Orang yang kayak jangan nonton drama Korea terus, jangan nonton anime terus gitu, jangan nonton film festival terus kalau lu kerja nonton film festival doang gitu. Gue nggak mengatakan satu tipe media adalah baik atau enggak. Gue cuma bilang kalau misalnya lo biasa mengkonsumsi satu tipe, pindah ke tipe lain, gitu ya. Karena orang yang filmmaker tuh bisa banyak belajar dari anime, orang yang suka nonton anime tuh bisa belajar banyak dari orang yang bikin film dan drama Korea dan lain-lain. Kan itu cross pollinating gitu. Semakin banyak perspektif yang bisa lo dapat, semakin original karya lo. Terus yang lain adalah perspektif media diet, fundamental, dan satunya lagi adalah don't blame yourself gitu. Kalau misalnya don't be too hard on yourself. Karena banyak hal di dunia itu di luar kendali lo gitu. Pedulikan apa yang dikendali lo aja. Itu adalah gue gambar apa enggak hari ini, gue ngelatihan apa enggak hari ini, gue belajar apa enggak hari ini gitu. Sisanya itu bukan kendali lo, dan kalau misalnya lo seemingly belum mencapai hasil yang lo ingin sekarang, itu bukan karena lo kurang berusaha. Ya mungkin kurang berusaha, tapi mungkin itu karena hal yang nggak bisa lo kontrol. Ya. Yang terakhir, push yourself. Push yourself di sini, kalau lu tanya gue 5 tahun yang lalu, gue bakal bilang udah nggak apa-apa, tabrak aja, yang jangan tidur gitu, nggak penting. Yang penting lu jago dulu. Sekarang gue nggak bilang gitu. Kenapa? Karena apa gunanya sukses di usia muda kalau lu 5 tahun kemudian mati?
ya, nggak ada gunanya, lu nggak bisa nikmatin. Masuk ke push yourself di sini adalah push yourself within reason. Kalau biasanya lu terbiasa melakukan hal Senin sampai Jumat gitu, mungkin sekarang Sabtu lu coba latihan full day gitu. Jangan begadang gitu, pakai aja, korbanin aja Sabtu gitu. Karena kalau di bodybuilding itu untuk membangun sel otot baru itu, otot itu harus dirusakin dulu baru bisa gede. Nah, rusaknya itu, tapi kalau terlalu rusak, ototnya itu nanti akan cuma fokus ngebenerin dirinya sendiri dan nggak growing gitu. Paham ya? Jadi bikin friksi-friksi kecil di hidup lu dengan pushing, dan itu akan membuat lu growing gitu. Karena constant constant small pains itu sebenarnya bagus buat lu. Tapi big pain itu nggak bagus. Ya, itu sih kalau di summary, most of it of the talk. Dan gue bisa bahas dari dimensi kayak sosialnya, tapi itu kayaknya nggak nyambung ya. Jadi ya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Gimana dapat experience orang mid level sebagai seorang baru di entry level untuk bisa masuk industri? Nah, ini yang gue bilang, kalau kalau sekarang sih untuk experience ya lo harus masuk jadi entry level dulu gitu. Dan yang gue bilang tadi itu bukannya nggak akan ada entry level lagi, bukan. Yang gue bilang itu adalah kerjaan entry level besok akan kerjaan mid level sekarang. Dan bagaimana cara dapat pengalaman adalah ya lu tanya ke orang, atau lu simulasikan project ngerjain sendiri dengan mentor gitu, kalau bisa punya akses ke situ. Dan sebagian besar artis itu senang kok jawab pertanyaan, kalau lu tanya, lu reach out gitu dan tanya-tanya aja. Jadi untuk gimana dapat experience ya kerja, atau lu simulasikan project dengan mentor kalau punya akses ke situ. Iya, heeh. Contoh passive income nih dong, mandasiin. Kalau gua sih gue jualan aset, gua ada Patreon, terus gue juga um, sempat sempat ngajar, tapi gue lagi vakum sekarang. Itu bukan passive income sih, itu income sih sebenarnya, cuman sampingan kali ya, bukan passive income ya. Cuman kalau artis sih gue mikirnya lu bangun audience pelan-pelan. Itu paling enak sebenarnya. Toh tapi gue juga kayak, kan rumah gue baru jadi nih. Terus yang ruang samping tuh gue mau jadiin toko gitu. Itu nggak nyambung dengan art, tapi itu passive income kan. Tetap aja kan gue pengen buka toko kelontong gitu. Itu butuh modal sih tapi. Gitu. Jadi bisa apa aja, nggak harus art. Dan lu bisa jualan aksesoris, lu bisa jualan print, lu jual pin gitu di Komifuro, lu dagang, it's okay, nggak masalah di cons gitu. Banyak sih sebenarnya, tergantung kreatifnya lu aja dan hubungkan dengan lu kerjain atau enggak. Atau lo bikin akun anonim terus komis Fury gitu kan. Ini bisa aja. Ada lagi? Dan BTW mungkin kalian notice awal ini kan omongan soal AI, tapi nggak ada nyambung-nyambungnya sama AI ya ke belakang. Tapi ini nyambung. Karena yang gue bilang itu, AI itu hanya another teknologi yang akan mendisrupsi bidang kita gitu. Dan in the end of the day, gue nggak terlalu takut, karena yang penting lu tahu apa yang mau lo kerjain, lu punya intensi, lu punya fundamental, harusnya lu aman. Menurut menurutku, how hard is too hard, dan apakah work life balance itu penting? Ya penting lah. How hard is too hard itu masing-masing. Kalau gue dulu sadarnya itu waktu kerja, terus tiba-tiba gue mimisan, mau pingsan gitu. Tau gak sih kalau kalian mau pingsan, keliangan gitu. Terus akhirnya gue ke dokter, dites darah, tensi gue tinggi banget. Tinggi banget tensi gue. Akhirnya gue kayak, anjir, ini udah nge-pushnya terlalu hard sih. Ini kalau kalau misalnya nggak berhenti gue mati gitu. Itu kalau gue ya. Dan apakah work life balance itu ya jelas penting. Lu kan working untuk living kan. Apa sih, lu kan cari duit itu untuk hidup kan. Lu gambar untuk klien itu supaya punya waktu untuk gambar untuk diri lu sendiri kan. Itu penting.
cara misahinnya gimana? Nah, work life balance itu privilege di Indonesia. Karena banyak orang yang harus kerja di Jakarta, berangkat 2 jam, kerja 8 jam, pulang-pulang di jam 8 malam gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak punya work life balance. Jadi kalau kalian masih bisa punya itu, usahakan untuk lakukan itu karena itu kemewahan yang nggak semua orang punya. Tapi kalau masih muda ya, gue sih selalu menyarankan ya ntar dulu lah gitu. Kayak, lu boleh punya work life balance tapi try to push yourself saja, tapi jangan sampai sakit gitu ya. Coba batas itu kesehatan. Terus bukan ya, gue tuh tidur cuma kayak ini tanya aja temen gue nih, gue tiap hari tuh pulang ya dari Polar Engine, pulang kan kantornya deket banget 10 menit, jadi pulang tuh jam setengah 7 biasanya. Kalau misalnya nggak lembur, kalau lembur tuh gue pernah lembur tuh sampai jam 2 pagi di kantor, terus pulang sampai rumah belum bisa tidur, harus gambar dulu, jam 4 tidur, terus jam 10 berangkat lagi. Itu tuh seminggu minimal 3-4 kali bisa gue lakuin kayak gitu. Itu dari zaman kuliah BTW kayak gitu. Makanya gue bahkan kaget bisa bertahan selama itu. Terus Bang Leo Halo. bilang suka belajar apa yang penasaran, kalau udah ada pengalaman gak Bang dalam belajar AI? Maksudnya gimana cara kerjanya buat ngebus perspektif dalam artinya atau mungkin ngebantuin dalam pekerjaan? Iya gue belajar dan kesimpulan gue saat ini adalah lu nggak bisa pakai itu kalau nggak punya skill 2D. Tadi ada yang mau ngomong tuh siapa? Halo, Ya, aku Mas lu. Mas Leo. Halo, selamat malam. Salam kenal. Ini, jadi tadi kan aku nangkep beberapa poin di awal itu kan soal Mas Leo sendiri itu belum pakai AI untuk kebutuhan kerjaan gitu kan. Nah, tapi ini kan nggak tahu ke depannya gimana kan, entah ini Iya. nanti ke depan AI itu akan membantu atau gimana. Tapi kalau untuk sekarang, misalkan Mas Leo tuh ada tim atau orang sing lagi drop portofolio dia ke studionya Mas Leo, terus dia tuh bilang kalau dia pakai AI, apakah itu mengurangi value dia sebagai seorang bisa dibilang kayak ilustrator atau 3D artist atau apalah itu, terus value-nya apakah berkurang dari AI itu atau mungkin juga bisa pengaruh dari gajinya dia sebagai pekerja kreatif di situ ya. Kayak misalkan tiba-tiba nanti ke depannya dia mau minta, oh aku pengen naik gaji lah, tapi aku ragu soalnya aku pakai AI, jadi mungkin kinerjaku nggak sebegitu high gitu loh. Jadi apakah itu kalau rekrutmen regardless itu AI atau bukan, kalau di kantor gue kan di One Pixel Brush itu kan keputusan hiring bukan di gue ya, jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Tapi kalau yang gue cari adalah lu mau pakai apapun AI, 3D dan lain-lain, yang gue lihat adalah nih orang bisa gambar apa enggak. Oh, oke. Iya, gue selalu lihat itu. Kalau misalnya dia punya portfolio environment semua kinclong, tapi gue lihat ini aset itu, komposisinya standar, gue ragu. Tapi kalau dia punya portfolio keyframe atau sekarang kita replace aja dengan AI misalnya kan, katakanlah 5 tahun ke depan udah etik, udah semua orang udah pakai ya. Iya, oke. Ada AI 1. Terus calon B ada AI 1 tapi dia punya desain karakter yang desainnya bagus banget, gue akan pilih yang B karena nggak ada AI aja sekarang bikin keyframe itu gampang banget. Lu beli aset aja, install Blender, gue ajarin 3 hari lu jago, gue jamin. Ya nggak jago sih, bisa ya, cepet gitu. Karena udah gampang dan itu jadi ilusi. Gue selalu lihat ini orang bisa gambar apa enggak, karena itu skill konstannya. Kalau dia bisa gambar, kasih software baru, belajar software doang dia udah jago gitu loh. Oke. Gitu. Jadi itu yang mempengaruhi itu bukan lu pakai apa, tapi lu bisa apa gitu. Kalau gue ya. Iya. Nah, terus berarti ya. Jatuhnya kayak cuma jadi nilai lebih aja ya kalau AI itu. Ya AI teknologi apapun ya nggak, yang bukan nilai lebih juga. Lu cuma nunjukin kalau lu bisa pakai alat ini gitu. Oh, oke. Alat itu, dan sementara alat itu mudah dipelajari. Justru yang nilai plus itu ketika lu banyak nunjukin skill fundamental lu gitu loh. Misalnya lu punya yang A ilustrasi doang, terus yang B ilustrasi doang, iya, tapi lu scroll ke bawah ada desain karakter dipikirin, terus karakternya siapa, tinggal di mana, kepribadiannya seperti apa dipikirin. Yang plus itu yang B.
Oke. Dan again, dua-duanya bisa lo replace ilustrasinya tuh jadi AI dan akan sama aja gitu. Karena plusnya itu bukan alat atau outputnya kinclong apa enggak, tapi lo bisa mikir apa enggak gitu. Lo bisa punya ini apa enggak. Oke. Iya, selalu itu. Makanya gue bilang kalau misalnya kalian takut dengan disrupsi ini, coba deh belajar fundamental lagi lebih kuat gitu. Dan kenali teknologinya sampai mana. Dan soal gaji dan lain-lain itu kan soal lu dan ini ya dan orang yang hire ya. Jadi gue nggak bisa komentar banyak gitu. Oh, berarti ya itu di bidang lain lah ya. Iya, karena kan misalnya sekarang kan konsep artis 3D yang environment kan bisa cepet banget pakai aset ya. Apakah itu mengurangi Iya, gajinya? benar. Enggak gitu. Iya, benar. Intinya kan ini orang punya taste dan punya skill fundamental untuk bikin ini jadi bagus apa enggak gitu ya. Balik lagi ke situ, lu dibayar bukan karena lu bisa gambar cepat atau lama. Gambar cepat atau lama itu masuknya ke competitiveness lu sebagai pembuat output gitu. Tapi lu di hire karena lu punya skill Mm-mm. untuk tahu yang mana yang bagus, mana yang jelek. Itu sebenarnya intinya. Oh, taste lah ya, Iya, kurang lebih. Oke. iya. Berarti You kalau get hired mungkin karena itu. iya, berarti kayak AI itu mungkin lebih ke next step hal yang harus dipelajari gitu lah, ya. Dikenali lah intinya. Iya, kenali aja dulu kayak Harus gimana dipelajari. kerjanya, batasannya di mana. Hmm. Ini kalau gue pribadi ya, batasannya sekarang itu adalah, jadi kita tuh di kantor di One Pixel Press itu nyoba R&D. Waktu itu kerjaan, gue nggak bisa sebut kerjaannya siapa, tapi ini satu brief yang sama. Terus konsep artis, gue sama teman gue berdua disuruh ngerjain. Terus konsep artis yang lain ini disuruh pakai AI nge-prompt. Iya. Terus endingnya kita bandingin hasilnya. Ternyata yang dikerjain artis tetap lebih bagus, lebih cocok, dan lebih diterima gitu. Karena AI itu bagus doang tapi nggak spesifik. Oh, I see. Oke. Atasnya di situ. Nah, untuk membuat hasil AI ini cukup spesifik untuk masuk spek, waktu yang dipakai itu sama aja kalau lu bikin dari nol. Paham nggak? Iya. Iya. Kalau benar. sekarang gitu. Jadi makanya gue kayak, kalau misalnya kalian anxious soal ini, coba deh kenalin. Nanti lu nggak bakal terlalu anxious lagi. Gue jamin. Ya. Know your enemy. Iya. Berarti ya AI kalau misalkan lagi bosen sama capaiannya mungkin belajar AI gitu dah. Ya Itu bisa apapun gitu, nggak harus. upgrade. Pokoknya Nah, upgrade aja gitu. Lu iya. sukanya apa? Coba ke situ gitu. Ya, nah ini nyambung sama poin setelahnya sih. Kayak misalkan tadi kan Mas Leo juga nyebutin kalau misalkan udah bisa bikin ini, oh go beyond, pengen bikin yang lebih bagus gitu kan. Nah misal itu kalau mungkin aku nangkepnya gini ya, aku ambil satu kasus saja, misalkan kayak ada orang nih kerja di studio kreatif, industri kreatif gitulah, bikin komersial, terus dia kayak bosen ya, aku lagi bosen bikin komersial, aku pengen menciptakan desain karakter, mungkin kedepannya aku pengen bikin game atau bikin film gitu kan. Nah, keputusan kayak yang harus dipertimbangkan untuk tiba-tiba, oh aku keluar dari kantor inilah, mungkin aku mau join ke studio lain yang mungkin bisa lebih menjadi wadah buat mimpi kedepannya gitu loh. Itu keputusan itu apa ya yang perlu dipertimbangkan gitu? Wah, jangan tanya gue, kalau itu gue orangnya nekat. Gue tuh dulu cabut dari Polar itu karena mikir kalau misalnya gue nggak kejar sekarang, gue nggak bakal bisa ngelakuin lagi gitu. Itu gue belum punya kerjaan, gue nggak punya income sampingan juga, tabungan juga nggak banyak. Ya gue pada suatu hari, Mas, aku mau keluar, ini surat pengunduran diri. Ya udah, gue cabut, nggak ada plan apa-apa. Abis itu gue 2 bulan fokus untuk masuk ke kantor yang sekarang gitu. Oh, Jadi, berarti ada jeda ya? Ada jeda. Jadi gue nganggur tuh, lumayan tuh. Makanya kalau tanya gue itu, sorry gue nggak bisa siap, karena orangnya kayak gue nggak banyak pertimbangan. Kalau gue ya, ikut gut aja, nekat aja. Karena gue percaya kalau gue bisa, yang penting gue accountable gitu. Ketika gue lompat, gue harus ngerjain nih. Ya, dan gak bisa ditiru ini. Dan menurut gue, yang bisa tahu itu diri lu sendiri juga. Kayak apakah lu udah cukup siap? Iya sih. Dan lu nggak akan pernah. Dan ini gue dapet dari orang yang gue kagumin ya. Kayak dia ngomong lu nggak akan pernah. Ini orangnya udah ngerjain Avengers semuanya ya, bukan cuma Avengers tapi semua Avengers gitu. Dia ngomong lu nggak bakal ngerasa siap dalam hidup lu. Jadi pada satu titik lu harus fuck it, lompat aja.
Oke gitu. Berarti Hmm. ada rasa bosen nggak sih kayak bikin konsep art, gambar Oh iya, saya bosanan orangnya. di Oke, Bosanan pantas. banget. Iya, Pantas pindah. bosanan banget. Mm-mm. Make sense. Ya sebenarnya kalau Ini dibilang pertimbangannya itu adalah karir atau bosan, lebih ke bosan sih. oh, oke. Berarti pertimbangan lebih besarnya di situ ya. Iya. Mungkin ini aku ada pertanyaan terakhir sih. Mm. Kalau misalkan nih Mas Leo ke depannya punya anak atau mungkin anaknya nanti juga pengen jadi artis juga. Mas Leo Mm. sarankan nggak? Atau Mas Leo ajari atau Mas Leo oh jangan. Oh, ya nggak usah anak. Maksudnya adik gue kan masih kecil nih, ya adik masih kecil banget. Heeh. Masih masih SD kelas 2. Itu dia suka gambar ya. Gua, ya Hmm. lu gambar-gambar aja, serah mau suka apa gitu. Karena kalau dia nggak suka ngelakuin bidang, kalau dia suka ngelakuin bidang ini terus gue jangan ngelakuin ini, sayang karena dia punya excitement di sini. Oh, Karena yang bisa berarti bikin orang ya jago benar, itu, benar. jadi yang bikin latihan itu efektif adalah ketika lu merasa cukup bagus untuk balik lagi dan nyoba lagi. Oke. Ya kan? Kenapa lu gambar terus? Karena lu suka kan, walaupun hasilnya awal-awal jelek, tapi lu pengen ngelakuin itu lagi gitu. Kalau nggak punya excitementnya nggak jadi apa-apa. Berarti harus nungguin excitementnya dulu ya. Iya. Yang penting fundamentalnya dikuatin aja. Ya ya. Oke. Oke, Thank you Mas. thank Mungkin you. bisa next ke Lanjut yang lain pertanyaan ya. lain. Oke. Terus izin tanya, kalau gambar AI seperti filter Disney dan gambar Varnit anime yang jadi cuan di internet gimana? Balik lagi ke orangnya, dan gue nggak bisa komentar soal itu ya, karena gue nggak tahu soal itu. Tapi gue rasa memang itu ada yang beli dan ada yang jual. Walaupun gue pribadi kurang serak dengan itu karena ya lagi-lagi datanya dari mana kan. Tapi ya each to each their own lah. Terus oh ya, gue pengen, sebelum gue lanjut pertanyaannya, gue pengen cerita lagi. Jadi dari 2 tahun, dari semenjak kapan sih awal Midjourney muncul? Itu 2 tahun belakangan ya. Pokoknya dari setahun setengah belakangan, gue ngerjain kan banyak film-film gitu. Nah, production designer itu dari setahun setengah belakangan referensinya udah AI semua. Project terakhir yang gue kerjain juga referensinya udah AI semua, itu PDF. Nah, pertanyaannya adalah, ketika si production designer ini udah bisa nge-generate sendiri, kenapa nggak pakai gambar itu aja? Kenapa masih hire kita? Ya kan? Bener nggak? Kalau bisa lo dari replace mah ya udah replace aja, kita masih hire gitu. Karena yang nggak bisa AI lakukan itu ya itu intentionality-nya, dan mereka nggak bisa memutuskan desain yang cocok, yang ini yang mana, dan desain yang koheren itu yang seperti apa gitu. Kayak gue bisa selalu bilang fundamental, dan media dietnya diperluas. Terus mau nanya dong, kalau kita pakai AI terus ngerjain klien NDA, misal suruh ngerender sketch kita atau apapun itu, ada potensi leak nggak projectnya? Maksudnya gimana ya? Ngerjain project klien NDA, terus suruh ngerender sketch. Oh, maksudnya ini ya, kayak misalnya lu ngerjain project nih buat Pertamina misalnya NDA. Terus lu masukin sketch lu ke generator itu website, itu leak nggak ya? Nah, itu tergantung security servernya dia. Cuman kalau misalnya lu ngelakuin itu di dalam komputer lu, meaning lu install AI-nya itu sendiri di komputer lu, itu nggak bakal leak kalau selama komputer lu nggak ada yang akses. Mas, fundamental yang sampai maksud tuh gimana? Wah, fundamental tuh banyak ya, banyak kayak lu googling aja art fundamentals gitu. Tapi yang gue maksud itu udah gue jelasin tadi, yaitu fundamental art, yaitu kemampuan lo menggambar, perspektif dan lain-lain. Pokoknya kemampuan teknis lah, terus perspektif, bukan perspektif yang gambar, tapi perspektif lu media diet, lu nonton apa aja, lu baca apa aja, lu dengerin apa aja, dan fundamental keartisannya ini loh, yang tadi udah gue jelasin. Terus maaf, aku ketinggalan gabung, kalau melatih fundamental lagi sepenting apa buat gambar tradi lagi? Nggak harus tradi, yang penting apa ya? Yang penting latihannya itu tuh bobotnya tinggi gitu. Artinya ketimbang gue orang yang ketimbang belajar gambar tangan 1000 kali, gue mendingan belajar tentang anatomi tangan, gue breakdown struktur tangan itu seperti apa, terus cara kerja otot ketika kena tulang dan ketika tulang kena satu sama lain itu seperti apa. Ketika itu udah paham, lebih gampang gambar tangan bagi gue ya. Jadi soalnya kalau lu gambar tangan 1000 itu cuma muscle memory jatuhnya, tapi bukan pemahaman gitu ya. Jadi makanya pertanyaan tradi atau enggak itu nggak relevan menurut gue, karena lu belajarnya tuh mengakar apa enggak gitu loh.
melatih fundamental itu harus fundamental gitu, harus mengakar, harus apa sumbernya gitu. Gitu ya. Terus mau tanya dong artbooks to learn from dan cara membedahnya dengan efektif menurut Bang Leo gimana? Bukan cuma lihat doang gitu. Nah, kalau bukan artbook sih tapi buku ya. Gua list ya. Jadi ada buku yang judulnya Graphic LA. Ini gua nggak melebih-lebihkan ketika gua ngomong buku ini tuh merubah cara pandang gua terhadap komposisi dan bagaimana gambar itu distrukturkan. Ini bener-bener paradigm shifting bukunya Graphic LA. Ini artbook juga sebenarnya. Dia kenapa judulnya Graphic LA? Karena dia bikin Los Angeles tapi dengan gaya yang grafik gitu. Ini semi artbook, semi belajar juga. Dan enaknya buku ini tuh gampang dicerna karena sentence-nya tuh 2, 3, 1 halaman gitu. Mostly gambar kayak gini bukunya. Ini kalau misalnya gue bisa kasih orang advice gitu, kalau misalnya gue ditodong tembakan nih, terus orang yang nembak gue itu ngomong, berikan satu rekomendasi buku sebelum saya tembak gitu, bukunya Graphic LA. Terus buku lain adalah Framed Ink. Ini juga tentang komposisi, sama. Terus yang satu lagi adalah, menurut gue Imaginative Realism, James Gurney book. Dan ini Filmmaker's Eye, Miguel Mercado. Filmmaker's Eye ini menjelaskan aturan-aturan sinematografi dan bagaimana sinematografer tertentu mematahkan aturan itu dan membuat efek yang lebih bagus gitu. Bukan lebih bagus ya, tapi lebih kontekstual. Ini bagus bukunya karena menjelaskan nggak cuma aturan, tapi bagaimana kalau dipatahkan tapi tetap works. Nah, soal ngebedah, menurut gue tergantung goal kalian tuh apa. Apakah goalnya adalah belajar yang dibedah adalah komposisinya, yang dibedah adalah anatominya? Gue bisa jawab, tapi ini workshopnya jadi 4 jam nanti. Gitu ya. Jadi mungkin nanti DM aja, bisa gue jelasin lebih lanjut ya. Nanti gue ketik aja. Nah, mau tanya, kalau tadi sesuai bahasan di ArtStation itu page depan isinya keyframe skisin semua dan pasarnya agak susah dan jarang kepake. Kalau di konsep art ini yang selalu kepake dan nggak pernah sepi itu apa ya kira-kira? Wah, gue nggak tahu ya kalau yang selalu kepake itu apa. Tapi yang gue lihat sih temen gue lebih banyak dapat kerjaan di konsep art yang hardcore gitu, yang desain, yang bener-bener desain, yang kayak Feng Shui gitu-gitu. Itu lebih banyak kerjaannya. Dan gue dengar sih kerjaan-kerjaan prop weapon gitu-gitu juga demandnya banyak, dan creature juga banyak demandnya. Ya, tapi gue nggak bisa bilang pasti sih soal itu karena gue udah lama banget nggak ngerjain di situ. Itu guys, sudah kayaknya waktunya udah habis ya. Ada satu lagi kali pertanyaan kalau ada. Oke, ya udah gue nutup dulu aja ya kalau gitu. Jadi terakhir, menurut gue again, jangan takut karena yang kenapa AI itu serem banget itu partly marketing, tapi itu juga nggak bisa lu kesampingkan gitu. Itu tetap hal yang akan merubah cara lu membuat karya seni gitu. Jadi lebih baik dikenali. Lu nggak harus pakai gitu. Kalau misalnya secara moral lu belum cocok dengan itu. Nah, terakhir gue mau bilang kalau misalnya untuk go beyond itu kita harus balik lagi ke fundamental dulu. Cara kita bercerita itu seperti apa gitu. Dan terakhir gue mau rekomendasi, ada film judulnya Teams Vermeer. Ini juga menurut gue akan paradigm shifting ketika kalian nonton. Ini akan, kalau ini buat gue sih ini nyadarin gue banget karena ini bikin gue sadar kalau karya seni itu sebenarnya nggak terpaku bagaimana cara lo membuat, tapi bagaimana impact emosional dan impact terhadap orang pada waktu itu gitu. Karena kan Johannes Vermeer itu kan dulu dikagumi karena cara dia melukis cahaya itu tuh unlike any other painter gitu. Kalau painter lain melukis cahaya itu unrealistic, Vermeer ini tuh realistic banget sampai bounce-nya tuh dilukis sama dia. Mungkin kalau lihat lukisannya sekarang biasa aja, tapi pada masa itu ini sangat revolusioner. Vermeer bisa ngelukis cahaya serealistik ini gitu. Dan itu resonating dengan orang waktu itu resonate dengan
emotional impact-nya kena gitu. Karyanya bagus, tapi lu tau nggak kalau cara bikin karya ini tuh ternyata dia nggak ngelukis biasa, tapi dia pakai alat yang namanya kamera obscura. Jadi basically dia ngejiplak gitu. Mungkin orang akan bilang curang, ya memang curang mungkin, tapi itu mengatakan kalau misalnya masterpiece pun yang udah cemented as a masterpiece gitu di bidang seni itu pun bikinnya nggak dalam tanda kutip nggak sepure itu. Jadi istilahnya adalah siapa lu milih-milih gitu. Ketika sesuatu bisa membuat karya lu lebih baik dan itu tidak menginjak jempol orang lain, kenapa nggak dilakuin dan kenapa nggak dicoba, gitu ya. Dan balik lagi, Da Vinci dan Michelangelo itu berantem dulu kenapa? Karena Michelangelo itu insisting bersikeras kalau pelukis beneran itu harusnya pakai putih telur media catnya gitu. Sementara Leonardo da Vinci pakai linseed yang waktu itu tuh masih baru gitu. Tarikan kuasnya lebih enteng dan lain-lain dan lukisannya bisa jadi lebih bagus. Ya, tapi Michelangelo ini purist gitu. Tapi apakah Da Vinci less of an artist? Enggak. Itu ya. Jadi alat itu akan selalu berkembang dan bentuknya akan berubah-berubah. Yang penting lu bisa nggak mengkomunikasikan apa yang ada di dalam diri lu secara lebih efektif dan bikin emotional impact ke orang kayak gitu. Ya, fundamental dikuatin, media diet diperluas, dan menurut gua sisanya kalian tinggal dengerin aja, main jazz aja, dengerin pakai kuping gitu. Disetem aja sambil jalan. Oke guys, gitu ya. Thank you. Oke, sip. Thank you banget ya Mas Leo Ya. sharingnya. Mm-mm. Oke, sip guys. Thank you buat malam ini. Sepertinya sampai situ aja dulu. Nanti kalau misalkan mau lanjut, DM aja langsung ke Mas Leo. Mm-mm. Dia dengan Mm-mm. senang hati bisa jawab sih. Tapi untuk malam ini kita tutup dulu aja. Thank you Ya, banget thank you ya, sekali Yuran. lagi Mas Leo. Thank you juga semuanya udah Ya, datang. thank you teman-teman. Oke, see you guys. Selamat malam. Um, Bye-bye. Thank you Mas Leo, bye-bye. Bye-bye.